Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramida Fitri dengan NIM 1930106041 Tadris Biologi 4B. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah embriologi tentang fertilisasi. Baik, kali ini media yang saya gunakan untuk menyampaikan materi ialah media PowerPoint. Baik, langsung saja lihat penjelasan PowerPoint berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang fertilisasi. Pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan atau peleburan inti sel telur atau ovum dengan inti sel spermatozoa membentuk makhluk hidup baru yang disebut zigot. Penetrasi sperma. Penetrasi adalah proses penembusan spermatozoa ke dalam ovum. Setelah spermatozoa masuk, terjadilah proses fertilisasi. Untuk bisa masuk ke dalam sel telur, spermatozoa harus melewati sel-sel kumulus, menembus zona pelusida dan selaput vitelin. Sel-sel kumulus dapat dilewati oleh pergerakan aktif spermatozoa dibantu oleh enzim hyaluronidase. Selanjutnya, ovum. Ovum adalah sel telur atau gamet pada wanita yang digunakan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan sebuah individu baru yang ditemukan di ovarium. Ovum identik dengan sel sperma pada laki-laki. Ovum berisi satu set DNA haploid, mengandung 23 kromosom yang diperlukan sebagai kode penentu sifat dan fisik dari keturunannya. Ketika bertemu dengan gamet jantan sperma yang juga berisi satu set DNA haploid, maka akan terbentuk sebuah zigot. Selanjutnya, perjalanan ovum. Setelah ovulasi, telur jatuh ke peritoneum dan ditampung oleh infundibolum. Pada mamalia, ketika ovulasi berlangsung, infundibolum bergerak dan mengelilingi ovarium. Ovum kemudian bergerak ke oviduk oleh kayuhan silia dinding oviduk dan gerakan dinding otot oviduk. Jika pembuahan terjadi di luar tubuh, telur terpencar keluar oleh kerutan dinding uterus. Selanjutnya, ketahanan ovum untuk dibuahi hanya sekitar 24 jam. Jika tidak dibuahi, sel telur akan berdegenerasi. Selanjutnya, penyelesaian periode. Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Fase pertama menstruasi. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron pada saat yang sama. Fase kedua, praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah. Fase ketiga, pramenstruasi. Lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur, membentuk korpus luteum. Selanjutnya, pemasakan telur. Oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu, setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Pembuahan pronuleus. Fungsi perkembangan memungkinkan rangsangan pada sel telur untuk melanjutkan
dan menyelesaikan proses pembelahan meosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur dengan pronukleus jantan, membentuk zigot. Jika fertilisasi tidak terjadi, maka sel telur akan bertahan pada tahap metafase 2 dan berdegenerasi tanpa melalui proses selanjutnya. Selanjutnya, gamet. Sel gamet terdiri dari dua, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Sel kelamin jantan atau gamet jantan adalah sperma. Sel kelamin betina atau gamet betina adalah ovum.